show you off in the Lambos out on Collins. I'll be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tanti Mulia Dana Putri. Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, nanti jangan lupa absen di link kita ya. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai himpunan. Oke, baiklah, silahkan simak video berikut ini. Baiklah, di sini kita akan memasuki dasar-dasar teori himpunan. Perhatikan ilustrasi tersebut. Teori himpunan. 1. Dasar-dasar teori himpunan. Pertama, menyatakan himpunan. Ada dua cara untuk menyatakan himpunan. Yang satu, menuliskan tiap-tiap anggota himpunan di antara dua kurung kurawal. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat yang ada pada semua anggota himpunan di antara dua kurung kurawal. Kadang-kadang suatu himpunan hanya dapat dinyatakan dengan salah satu cara, tetapi kadang-kadang juga dapat dinyatakan dengan kedua cara. Contoh, nyatakan himpunan berikut dalam notasi-notasi himpunan. 1. A sama dengan himpunan bilangan bulat antara 1 dan 5. Kedua, B sama dengan himpunan bilangan real yang lebih besar dari 1. B. Diagram Venn. Dalam diagram Venn, suatu himpunan dinyatakan sebagai suatu lingkaran yang diberi nama himpunan tersebut. Jika perlu, anggota-anggota himpunan dinyatakan sebagai titik di dalamnya. Contoh, S sama dengan bilangan asli, A sama dengan bilangan ganjil, B sama dengan bilangan prima besar dari 2. Himpunan di atas dapat dinyatakan dalam diagram Venn. 5. Dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa gemar matematika, 15 siswa gemar fisika, 8 siswa gemar keduanya. Tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. C. Himpunan bagian. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan, maka A disebut himpunan bagian dari B bila dan hanya bila setiap anggota A juga merupakan anggota B. Contoh 2. Himpunan 1, 2, 3. 2. Himpunan 1, 2, 3. Baiklah, kita akan mempelajari selanjutnya. A. Himpunan kosong. Suatu himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong dan diberi simbol atau kurung kurawal. Himpunan ekuivalen. Himpunan yang memiliki jumlah anggota dalam himpunan sama. Contohnya diketahui A sama dengan M, E, R, AH, B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C sama dengan A, E, I, O, U, D sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Himpunan yang ekuivalen adalah yang selanjutnya, himpunan kuasa. Himpunan kuasa PA adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah semua himpunan bagian A. Jika A memiliki N anggota, maka PA memiliki 2 pangkat N anggota. Contoh, diketahui A sama dengan X, Y. Cari himpunan kuasa A. Penyelesaiannya, himpunan bagian A adalah X, Y, X, Y. Perhatikan bahwa dan A selalu merupakan anggota PA karena keduanya selalu merupakan himpunan bagian A. Operasi-operasi pada himpunan. 1. Gabungan. Gabungan dua buah himpunan
A dan B adalah himpunan semua elemen-elemen anggota A atau B. Yang kedua, irisan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan semua elemen X dalam S sedemikian sehingga X anggota A dan sekaligus anggota B. Komplement. Komplement himpunan A pangkat C adalah himpunan semua elemen X dalam S sedemikian sehingga X bukan anggota A. Selanjutnya selisih. Selisih himpunan B dari A kali A kurang B adalah himpunan semua elemen X dalam S sedemikian sehingga X anggota A tetapi X bukan anggota B. Selanjutnya gabungan atau union. Notasinya sebagai berikut. Contohnya jika A sama dengan 158 dan B 75,22 maka A gabungan B sama dengan 2,5,7,8,22. Yang kedua, irisan atau intersection. Notasinya dilambangkan sebagai berikut. Contohnya jika A 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 18 maka A irisan B sama dengan 4, 10. Jika A 3,5,9 dan B negatif 2,6 maka A irisan B artinya sebagai berikut. 3. Komplement. Contohnya misalkan U1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. 1. Jika A sama dengan 1,3,7,9 maka A komplement 2,4,6,8. Yang kedua, jika A sama dengan A di mana X per 2 komplement P X kecil dari 9 maka A sama dengan 1,3,5,7,9. Selanjutnya selisih. Ini notasinya. Contoh, jika A sama dengan 1,2,3 sampai seterusnya 10 dan B 2,4,6,8,10 maka A kurang B sama dengan 1,3,5,7,9 dan B kurang A. Merupakan selisihnya. 1,3,5 kurang 1,2,3 sama dengan 5. Tetapi untuk 1,2,3 dikurang 1,3,5 sama dengan 2. Kita lanjut. Hukum-hukum himpunan. Yang pertama hukum identitas. Yang kedua hukum nul atau dominasi. Yang ketiga hukum komplement. Yang keempat hukum idempotent. Selanjutnya ada hukum involusi. Yang keenam hukum penyerapan atau absorpsi. Yang ketujuh hukum komutatif. Yang kedelapan hukum asosiatif. Yang kesembilan hukum distributif. Yang ke-10 hukum De Morgan. Dan yang ke-11 hukum 0/1. Itulah tadi video pembelajaran kita pada PPT kali ini. Lebih dan kurang Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak Ibu? Apakah sudah paham mengenai materi himpunan pada video sebelumnya? Wah, pastinya kalian sudah paham ya. Kalau memang belum paham, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar ya, atau bisa japri Ibu langsung. Oke? Baiklah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan UTS karena ini merupakan materi terakhir kita pada semester ini.
Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.